Ya silakan coba Pak Bedrul. Nah, Ya, ini betul, sudah Pak. ya. Iya, Nah, betul, itu betul. berarti sudah jadi. Iya, iya. Kadar airnya sudah cukup. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi bagus yang telah Bapak Muslimin itu sampaikan kepada saya. Intinya, mari kita berubah untuk generasi muda, jangan hanya berpangku tangan. Alhamdulillah. Jangan sampai kita hanya menunggu datangnya air dari langit yang belum tentu juga akan turun. Termasuk niki Pak, niki kan saged dianu, saged ditingali. Iki kan pun apek nintine iki. Apek toh? Apa iki? Aslinya ini sentra, cuma karena sudah lama Enggak dipakai. nah ini kalau Di ya karena kan datangkan kan banyak tuh Pak. Dan datangnya banyak yang nggak habis-habis kan pasti apa? apek. Ini sudah nonolen. Nah ini seperti ini kita berikan mesti nggak pada senang Pak. Nah ini bahasan wis ngerompol seperti ini. Nah ini seperti ngerompol. Makanya salah satu fungsinya fermentasi itu kan untuk meningkatkan palatabilitas. Oh iya. Nah, Berarti sudah campuran ya. jadi kalau nanti sampai bahkan nih sampai nggak doyan nggak mau, lah harganya kan mahal. Nanti kan percuma kita sia-sia belinya. Jadi tetap bisa kita manfaatkan, kita fermentasi. Waktu ada. Ini bahannya apa aja Pak? Ini dari sentra. Macam-macam. Kalau ini kayak iya apa ya? Pak macam-macam. Kayak semisal itu ya, bahan sampah ya Pak. Ya nah, biasanya kan Ampun. sebelumnya ini Pak, ini nanti untuk bahan ini tadi kan kalau 2 sak ini 1 sak tadi 50. Jadi 1 kintal. Iya. Terus kita tambahkan apa itu? Air. Ini kangkung. Kangkungnya 15 kilo. 15 kilo. Nah, jadi untuk kebutuhan air kita sediakan 4 ember ini. 4 ember. Terus nanti ditambah molase sama ini probiotiknya ini. Saya pakai yang bubuk. Nah, prosesnya seperti biasa. Nah, encer ya Pak ya. Encer ya Pak ya. Ini yang dari Selopuro seperti ini. Anu dari mana? Encer Pak ini Pak. Biasanya kan kuwontel ini. Sudah dioplos. Kok harganya tetap tapi Di Samben 14 Pak. Di Samben 14. Ada tes tebu loh. Tadi yang di bank dan tebu-tebu itu. Lain. Kayak beda kok nggih Pak Muslimin nggih. Beda. kayak sing kali bae berarti sing di pom-pom itu. Pak Ajinomoto berarti kan persaingan ukur lah nih. Mungkin barangkali apa gitu. Kalau selain untuk itu penyedap rasa mungkin ya. Tambahkan ini Pak probiotiknya Pak. Ukurannya Ini saya kasih 2 on. per satu Tadi molase. kalau bahan-bahan sama bahan-bahan lain ya sekitar 1 kintal lebih. 1 kintal 30-an lah. Total keseluruhan ya. Iya. Tambah ini probiotiknya. Apa mahal Pak ya untuk harga dari probiotik ini? Ini ukuran 1 kilo biasanya 16.000. Sama dengan E4 itu harganya rata-rata sama. Tergantung tokonya lah. Juga kita siram. Terus ini polar, ini yang terakhir. Ini karena bahan yang paling lunak, jadi nggak kita basahi.
Nah, jadi setelah ini nggak kita semprot lagi. Misalnya bahan yang lunak. Bahasa Jawa ini blotong, Pak. Kalau nanti kena air ini blotong. Jadi cukup. Ini Pak Badrul, ini kan sudah kita campur semuanya. Terus kalau untuk kadar air yang pas, tadi kan bisa kita ngeceknya ini, kita ambil terus kita genggam sekuat-kuatnya. Kalau sudah menggumpal ini berarti sudah pas. Yang penting tangan nggak terlalu basah. Apalagi kalau kita genggam sampai mengucurkan air berarti jelas terlalu kadar air terlalu tinggi. Kalau ini sudah pas, kurang lebih seperti ini. Amjar tapi nggak lah. Walaupun kurang mungkin ya sedikit sekali. Tapi kita anggap cukup. Ini juga sudah jadi nanti. Atau Pak Badrul silakan ngecek, silakan nyoba. Ya silakan coba Pak Badrul. Nah, ini betul, sudah Pak. ya. Iya, Nah, betul, itu betul. berarti sudah jadi. Iya, iya. Kadar airnya sudah cukup. Ini setelah kita buat pakan ya Pak Badrul, terus kemudian kita coba kita berikan. Ini Pak Badrul juga menyaksikan. Ini yang baru dicampur tadi, Pak, ya. Iya, baru campur tadi. Wah, Lah, banget. makanya ini kalau kita ngomong kenaikan nutrisi ini belum ada Pak, karena baru aja belum proses. Tapi yang jelas kalau ada tambahan mulase itu istilahnya ya gimana ya, dari segi bahan ada peningkatan, tapi kan dari segi proses belum. Terus tadi kalau ketika nggak kita fermentasi, tadi saya juga menyaksikan bahannya yang sudah apok itu dia nggak mau Pak, nggak mau makan. Tapi setelah kita proses, kita fermentasi kan dia lahap semuanya. Dah sekarang ini kita tinggal lanjutkan apa? Ya, penyimpanan. Demikian tadi pembuatan pakan fermentasi ditemani oleh Pak Badrul. Terus setelah ikut membuat pakan, gimana Pak kesimpulannya? Mungkin selama ini anggapannya sulit atau gimana? Alhamdulillah setelah ini tadi saya bertandang ke sini, ternyata pikiran saya selama ini yang menganggap bahwa fermentasi itu adalah hal yang mungkin masih belum bisa saya kerjakan kemungkinan itu dulu. Soalnya setahu saya fermentasi kan hanya untuk sekedar untuk kebutuhan manusiawi seperti makanan atau gimana itu. Ternyata untuk hewan ternyata ada juga. Oh, pemahamannya malah gitu ya. Iya, dulu untuk itu. seperti manusia, seperti contohnya susu Yakult itu kan betul. susu fermentasi ya. Betul. Iya. Alhamdulillah sudah terbuka sekarang itu kawasan saya. Alhamdulillah. Termasuk tadi perbedaan antara fermentasi dan silase itu sudah jelas ya. Artinya kalau fermentasi kan murni, terus kemudian mungkin ketika selama ini Jenengan juga sudah pernah baca-baca, cuma kalau baca kan kadang pemahamannya kurang masuk gitu ya. Betul. Soalnya tentang praktek di lapangan dengan teori itu tidak sama, Bapak. Iya. Sebenarnya di lapangan sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah. Cuma kadang tetap kalau kita belum pernah tahu, nggak ada gambaran kan tetap gimana dan sebagainya. Terus tanda tanya intinya. Betul. Jadi intinya gini Pak, kalau dari saya pribadi intinya soal bahan itu tetap menyesuaikan yang kita punya apa ini gitu, atau yang ada limbah-limbah di sekitar kita itu apa, itu yang seharusnya kita manfaatkan. Tapi kalau kita ngejar gizi juga nggak ada salahnya kita carikan dari bahan yang kita harus beli dan sebagainya itu untuk sekiranya memang diperlukan gitu. Jadi kalau konsep ekonomisnya itu memanfaatkan limbah yang ada di daerah kita, limbah pertanian itu. Iya. Tapi kalau saya memang ada penerapan sendiri-sendiri Pak. Ketika breeding itu untuk ternak itu memang seharusnya lebih mengutamakan khusus limbah-limbah yang ada di sekitar, ekonomis. Nah,
Tapi kalau untuk penggemukan kita memang mengejar bobot, mengejar pertumbuhan itu memang istilahnya walaupun sekian persen harus beli, yang penting kita hitung-hitung perhitungannya antara pemasukan dan pengeluaran itu masih ada untung, itu tetap kita lakukan karena kita konsepnya itu bisnis sampingan Pak. Jadi bisa dinamakan bisnis. Kalau murni bisnis berarti memang asli mengejar keuntungan. Kalau sampingan itu berarti ya tambahan. Tapi kalau ini mungkin bisa menjadi bisnis sampingan. Kalau sampingan kan kita kan sudah punya kegiatan yang lain yang nggak bisa kita tinggalkan sehari-hariannya. Nah itu kalau mungkin sebagian orang itu punya penilaian pakai hijauan aja kita ngarit itu kan nggak ada biaya pasti untung. Nah itulah kalau kita kan nggak bisa melaksanakan Pak, jujur aja terkendala waktu Pak itu. Jadi kita memilih meskipun bahan harus beli yang penting dapat untung, itu kita syukuri alhamdulillah untuk penghasilan tambahan, makanya dinamakan usaha sampingan. Tapi kalau jumlah besar itu menjadi bisnis Pak. Bisnis Iya, jadi bisnis. Ya itu dari saya cukup seperti itu. Kalau Bapak masih punya apa yang perlu disampaikan, silakan. Mungkin untuk teman-teman yang masih pemula atau bagaimana, silakan. Alhamdulillah setelah saya ini tadi membuktikan tentang bagaimana tahapan kita, ya mohon maaf, sebagai pemula untuk meniti karir di bidang peternakan, biasanya untuk penggemukan. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi bagus yang telah Bapak Muslimin itu sampaikan kepada saya. Intinya mari kita berubah untuk generasi muda, jangan hanya berpangku tangan. Alhamdulillah. Jangan sampai kita hanya menunggu datangnya air dari langit yang belum tentu juga akan turun, tapi kita harus mencari, walaupun kita harus memakai cangkul atau gimana untuk menemukan air tersebut. Insya Allah Intinya menyingkirkan lengan betul untuk betul Bapak. Iya, Oke, untuk ya, kerja. betul. Oke. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman ini tadi. Iya. Terima kasih banyak Iya. Pak Muslimin. Oke. Ya, pesan-pesan yang luar biasa dari Pak Badrul, semoga bermanfaat itu Pak ya. Amin, amin, amin. Ya. Nanti kalau dari pemirsa ada pertanyaan atau ada apa atau mungkin perlu bermain ke sini, nah itu kami tetap terbuka untuk para sahabat-sahabat Pondok Domba Lestari semuanya. Intinya kita itu sharing Pak, sharing berbagi. Saya kalau mau bagi-bagi uang nampaknya nggak punya Pak. Jadi apa yang saya punya aja semoga itu bermanfaat gitu. Oke. Semoga Ya. ini sama-sama Oh iya. kostumnya saya sama pondoknya ya Bapak ya. Oh iya, ini juga pondok. Ini pondok domba tapi Pak. Kalau ini pondoknya pondok ya di pesantren ini. Ya ini Bapak Badrul ini adalah alumni dari pondok pesantren Sanan Gondang. Sama. Alhamdulillah. Sama dengan narasumber kita. Ya kalau saya ikut-ikutan Pak. Ya pernah itu aja lah. Ya semoga meskipun nggak lama, semoga bermanfaat. Iya, gitu. amin, amin. Kita Ya Rabbal amalkan Alamin. ilmunya. Iya, iya. betul. Baik, demikian tadi sudah cukup Pak ya. Iya, insya Allah. Demikian tadi, semoga pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.